Tapi saya ingin ke Mas Adi dulu. Mas Adi Prayitno, kita tahu demo kemarin adalah suara dari aspirasi tidak hanya dari kelompok kritis mahasiswa, tapi hampir juga masyarakat di Indonesia, umumnya kaum menengah. Karena apa? Karena ada 5 tuntutan. Soal menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, mendesak Presiden mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Apakah ini akan didengar oleh pemerintah dari 5 poin ini kalau dari sisi politiknya menurut Anda? Ya, saya kira memang dua hal, Adisti. Pertama, kalau kita melihat secara umum, fungsi dari mahasiswa itu kan cukup ganda. Pertama, selain misalnya meningkatkan intelektualitas sekolah yang benar, tapi kan memang juga ada fungsi-fungsi sosial, terutama untuk ikut terlibat dalam kontrol. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah yang dinilai tidak pro dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kesulitan-kesulitan di level bawah, pasti selalu saja muncul protes politik seperti aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, termasuk juga misalnya ada sejumlah kalangan masyarakat sipil kritis yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Tapi bagi saya secara prinsip sih sebenarnya triggernya adalah kondisi ekonomi, misalnya soal bagaimana rupiah itu harus diperkuat kembali gitu ya, sekalipun kemarin misalnya dijelaskan rupiah tidak lagi 18.000 tapi menurun misalnya menjadi 18.895 sekian. Dan kemudian yang juga diprotes itu adalah terkait dengan kenaikan pertamax beberapa waktu yang lalu yang dari 12.300 kemudian menjadi 16.300 sekian dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya Adisti sifatnya common sense di mana masyarakat secara umum pemerintah berharap kepada pemerintah hari ini supaya situasi-situasi yang semacam ini bisa terkendali dan bisa terkontrol Mhm, dengan baik. Termasuk misalnya isunya juga sifatnya common sense, mhm, misalnya program-program populis yang dimiliki oleh pemerintah ya MBG ataupun Kopdes yang mhm, mungkin secara filosofis itu tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di bawah, tapi kan dalam prakteknya publik juga tidak bisa menutup mata. mhm, Ada compang-camping, ada kekurangan, dan aha, bahkan mhm. sejumlah petinggi-petinggi BGN kan berurusan dengan persoalan hukum dan korupsi ya. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu harus menjadi feedback dan menjadi referensi yang mesti didengarkan secara terbuka oleh pemerintah. Tapi kalau kita menghitung rata-rata secara umum, Kepala BGN yang baru kemarin sudah merespon kan, misalnya terkait dengan MBG, mungkin tidak bisa dihentikan menurut mereka karena ada undang-undangnya, tapi soal refocusing ataupun efisiensi akan dilakukan. Misalnya anak-anak orang kaya tidak akan dapat lagi, Mhm, termasuk juga hanya difokuskan untuk 3T itu, mhm, daerah terluar, tertinggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Publik tentu berharap di tengah efisiensi dan situasi ekonomi yang saat ini sedang struggle, tentu ada harapan jangan ada pemborosan mhm. terkait dengan APBN. Salah satunya adalah mengoreksi program-program populis yang mungkin dinilai jor-joran, angkanya fantastis, tapi dalam realitasnya itu jauh panggang dari api. Saya Oke. kira ini sifatnya common sense dan Mhm, tentu menjadi feedback yang baik aha. untuk dievaluasi oleh pemerintah, saya kira. Oke, kita tahu, demo ini sudah berlangsung di Jakarta, di daerah juga dituntut, dituntut oleh masyarakat dan juga mahasiswa kelompok kritis. Nah, kami juga ingin mendengar begitu dari suara pemerintah pusat untuk bisa merespon dari tuntutan aspirasi dari adik-adik kita, mahasiswa kita. Nah, eh, tentu ini yang ditunggu saat ini, suara dari pemerintah. Nah, ketika saat ini tidak segera direspon oleh pemerintah, apa yang akan terjadi menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang soal protes berlanjut, demonstrasi yang akan terus dilakukan, itu adalah konsekuensi yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Bahkan kemarin ketika ada sejumlah aktivis mahasiswa, salah satunya dari BEM UI kan selalu mengatakan bahwa protesnya itu akan terus dilakukan. Hmm, Kalau tuntutan-tuntutan mereka itu tidak didengarkan. Adisti, bagi kita yang pernah jadi aktivis termasuk juga Bung Doli, hmm, bahwa kita memahami bahwa aksi demonstrasi itu tentu tidak sekali jadi, tidak sekali demo dan tidak sekali protes, aspirasi-aspirasi yang kita perjuangkan itu akan didengarkan secara maksimal. Tuntutan-tuntutan ini tentu secara konsisten harus dikawal dan tentu supaya keinginannya itu dipenuhi oleh
oleh pemerintah. Apa yang perlu diantisipasi? Kan yang memang dikritik itu salah satunya adalah soal bagaimana supaya tidak ada harga-harga BBM yang kembali naik seperti Pertamax. Meski kita mendengarkan bahwa Pertamax itu adalah BBM non subsidi dan dikonsumsi untuk kelas menengah selama ini. Sementara BBM yang subsidi seperti Pertalite kan tidak ada kenaikan signifikan. Tapi kan kita harus memahami suasana kebatinan masyarakat per hari ini. Kalau ada kenaikan apapun seperti Pertamax, itu akan berdampak kepada kenaikan-kenaikan yang lain. Kalau nilai tukar rupiah itu melemah, pasti akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Itulah yang saya sebutkan betapa kondisi yang semacam ini akan terus memancing. Mungkin di kemudian hari akan ada protes, demonstrasi akan terus berlanjut. Termasuk misalnya saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan untuk menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa mungkin cukup rasional bagi mereka, tapi bagi pemerintah ini adalah semacam mercusuar proyek populis yang rasa-rasanya agak sulit untuk dihentikan. Paling pada titik negosiasinya adalah terjadi efisiensi terkait dengan program-program populis ini, dan yang paling penting itu tentu sesuai dengan harapan, tidak compang-camping, tidak penuh dengan kekurangan seperti yang terjadi sebelumnya. Misalnya Kopdes, jangan ada lagi pemandangan Koperasi Desa Merah Putih itu misalnya dibangun di hutan gitu kan, tidak bisa diakses oleh siapapun, ada yang menghadap sungai, ada yang menghadap kuburan. Kan itu yang sebenarnya membuat kritik itu terus mengalir. MBG apalagi sejumlah keracunan, menu tidak sesuai dengan standar gizi. Hal-hal yang semacam ini tentu jangan lagi terulang. Kalau melihat ini semua, saya kira rata-rata secara umum kalau kita melihat misalnya BGN sudah mulai berbenah, misalnya tidak akan jor-joran, akan melakukan efisiensi, dan sangat mungkin akan membuka opsi kantin sekolah juga menjadi bagian dari penyedia makanan, tidak lagi menggunakan SPBG yang ada. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang paling penting adalah setiap protes dan demonstrasi yang dilakukan tentu harus sesuai dengan koridor hukum, dan kita pun juga harus memahami bahwa setiap protes dan demonstrasi itu belum tentu didengarkan langsung, karena pemerintah pasti punya referensi dan argumen kenapa misalnya kebijakan-kebijakannya dipertahankan. Jadi bagi saya membangun konsistensi dalam sebuah gerakan menjadi penting, karena ini adalah bagian dari perjuangan idealisme, dan semua orang punya keyakinan, semua orang punya idealisme, dan tentu saja pandangan-pandangan yang baik terkait dengan politik kita. Tentu semua orang, adik-adik mahasiswa, kelompok kritis, termasuk juga adalah pemerintah, pasti ingin negara kita itu baik-baik saja, ekonomi kita kembali stabil, rupiah menguat, tidak ada lagi kenaikan-kenaikan BBM, harga-harga kebutuhan dasar masyarakat tidak terdampak dari kenaikan Oke. apapun, dan yang paling penting tentu kita berharap Indonesia itu menjadi bangsa yang hebat dan kuat ya Disti. Oke, kita harapkan tentu saja akan ada upaya pemerintah untuk bisa dalam tanda kutip ya mendengar aspirasi dari masyarakat yang kemudian diwakili oleh teman-teman mahasiswa.